Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigita Pramesti dengan NPM 2422010059 dan rekan Saya Praticya Langingpua dengan NPM 2422010055. di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu penyelesaian kasus dilema etik autonomi. Yang pertama yaitu ada pengertian autonomi. Autonomi atau otonomi adalah konsep yang merujuk pada kemampuan dan hak individu untuk membuat keputusan secara mandiri tanpa paksaan atau intervensi dari pihak lain. Dalam konteks etika, hukum, dan kesehatan, otonomi seringkali berarti kebebasan seseorang untuk menentukan tindakan atau pilihan yang berkaitan dengan dirinya sendiri berdasarkan nilai, keinginan, dan penilaian pribadi. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus dilema etik autonomi. Ketika seorang wanita muda tiba di ruang gawat darurat setelah mengalami kecelakaan mobil, perawat yang bertugas segera mengetahui bahwa wanita itu adalah seorang saksi Yahua dan agamanya melarang transfusi darah. Namun, wanita itu telah kehilangan banyak darah dan membutuhkan transfusi agar bisa bertahan hidup. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Lalu di sini ada penyelesaian kasus. Yang pertama, evaluasi kondisi medis pasien. Periksa kondisi medis pasien untuk menilai tingkat keparahan kehilangan darah, kebutuhan transfusi, dan opsi medis lainnya. Evaluasi medis ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat adalah berdasarkan data yang akurat tentang kondisi pasien. Lalu yang ketiga, menghormati otonomi pasien. Otonomi pasien berarti menghormati hak pasien untuk membuat keputusan terkait kesehatannya, termasuk dalam konteks kepercayaan agamanya. Jika pasien tersebut sadar dan dapat memberikan persetujuan, tim medis harus memberitahu pasien tentang kondisinya, risiko tanpa transfusi, dan meminta persetujuannya. Yang ketiga, melibatkan keluarga atau perwakilan pasien. Jika pasien tidak sadar dan tidak dapat membuat keputusan, tanyakan kepada keluarga atau perwakilan hukum pasien tentang keinginan pasien terkait pengobatan dalam kondisi darurat ini. Perwakilan mungkin dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai keyakinan agama pasien dan kebutuhan medis yang diinginkan. Yang keempat, ada pertimbangan alternatif non-transfusi. Dalam banyak kasus, teknologi medis modern telah memungkinkan beberapa alternatif transfusi darah yang sesuai dengan keyakinan agama pasien. Alternatif ini termasuk penggunaan volume expander atau pengganti volume darah untuk mengatasi shock hipovolemik, obat-obatan yang membantu meningkatkan produksi sel darah merah, teknik hematologi modern lainnya yang meminimalkan kebutuhan transfusi darah. Pilihan ini harus dijelaskan kepada pasien atau keluarganya dengan mempertimbangkan risiko dan manfaatnya. Yang kelima, diskusi dengan ahli etika medis. Kasus ini melibatkan dilema etika yang kuat. Melibatkan ahli etika medis dapat membantu tim medis menavigasi pilihan terbaik yang sejalan dengan prinsip medis dan etika. Diskusi ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil menghormati otonomi pasien sambil mempertimbangkan semua pilihan yang memungkinkan. Yang keenam, dokumentasi lengkap. Semua diskusi, keputusan, dan tindakan medis yang dilakukan harus terdokumentasi dengan baik. Catatan ini penting sebagai bukti bahwa tim medis telah berupaya maksimal untuk menghormati otonomi pasien dan mematuhi prinsip etika medis. Yang ketujuh, mengikuti kebijakan rumah sakit. Banyak rumah sakit memiliki pedoman khusus untuk menangani pasien yang menolak transfusi darah karena alasan agama. Tim medis perlu memastikan bahwa mereka mengikuti kebijakan dan prosedur rumah sakit untuk kasus-kasus semacam ini. Lalu di sini ada kesimpulan otonomi. Kesimpulan dari otonomi dalam konteks kesehatan adalah bahwa otonomi adalah hak dan kemampuan individu untuk membuat keputusan secara bebas dan mandiri mengenai hidup dan kesehatannya, termasuk menerima atau menolak perawatan medis. Prinsip ini menempatkan individu sebagai pengambil keputusan utama dalam perawatan dan yang diterimanya, sesuai dengan nilai, keinginan, dan keyakinan pribadinya. Dalam etika medis dan keperawatan, menghormati otonomi pasien adalah prinsip fundamental yang bertujuan untuk menghargai hak asasi. Setiap individu memiliki hak asasi untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya tanpa tekanan atau paksaan eksternal. Lalu mendukung kualitas hidup. Otonomi memungkinkan pasien untuk membuat pilihan yang mereka anggap akan memberi kualitas hidup terbaik berdasarkan kondisi pribadi dan preferensi mereka. Lalu memperkuat kepercayaan. Menghormati keputusan pasien membangun hubungan kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan, menjadikan perawatan lebih kolaboratif dan efektif.
Namun prinsip otonomi juga membawa dilema etika ketika bertentangan dengan nilai keluarga, norma sosial, atau profesional medis. Dalam kasus-kasus demikian, pendekatan komunikasi yang empatik, edukasi, dan penghargaan terhadap pilihan individu adalah kunci untuk mencapai keputusan yang menghormati hak pasien sambil mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Selanjutnya di sini ada sumber atau referensinya. Demikianlah presentasi kami hari ini. Kami berharap bahwa informasi yang telah disampaikan dapat memberi wawasan baru dan manfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.